Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال خيرا يا أيها الذين آمنوا يقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا السنة فقد أخمني ومن أخمني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini adalah yang paling penting dan terpenting adalah perkara iman. Karena perkara iman ini adalah perkara yang paling penting, maka kita mesti harus bicarakan lagi dan lagi. Maka kita harus dengarkan lagi dan lagi. Dan kita juga harus pikirkan lagi dan lagi. Dan terus kita usahakan lagi dan lagi. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita nanti. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini manusia menganggap bahwasanya makanan itu penting. Berpikir makanan mulai dari rakyat yang paling bawah sampai presiden, semua terus memikirkan dan membicarakan makanan. Kebanyakan manusia mengatakan bahwasanya kesehatan itu adalah penting. Maka rakyat, raja-raja, orang kaya, orang miskin, orang pesantren, sekolahan, orang-orang yang di luar pesantren, orang tua, orang muda, dan kalangan-kalangan manapun selalu membicarakan tentang pentingnya kesehatan. Kalau berjumpa kepada kerabat, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, sehat, sehat, sehat saja. Sebetulnya tidak ada perkara yang lebih penting melebihi iman, maka perlu dibicarakan lagi dan lagi. Kalau kita berjumpa dengan teman, bagaimana keadaan kamu? Sehat? Tapi dulu para sahabat radhiyallahu anhu ditanya oleh Nabi, bagaimana keadaan kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah, betul-betul iman hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Bukan dijawab pentingnya sehat, sehat saja atau baik-baik saja. Tidak, tapi hari ini saya betul-betul iman ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, segala sesuatu itu harus ada buktinya. Maka apa buktinya? Jika keimanan kamu itu benar-benar meningkat, maka sahabat tadi pun mengatakan, buktinya ya Rasulullah, imanku ini telah terjadi perubahan dalam hati. Aku tidak mencintai dunia lagi. Jadi kalau iman masuk, orang itu melihat dunia itu berubah pandangannya. Yang dulunya senang sekarang jadi tidak begitu senang. Dan kalau siang saya senantiasa puasa, kalau malam saya tidak bisa tidur ya Rasulullah, karena banyak tahajud. Maka seolah-olah aku melihat api neraka itu berteriak-teriak memanggilku, dan aku melihat ahli surga berziarah atau satu sama lain. Allah. Maka Nabi mengatakan, oh kamu sudah paham. Tetaplah terus begitu sampai kamu menuju ajal kamu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat iman yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dan sahabat lain ditanya oleh Nabi, bagaimana keadaan kamu? Saya betul-betul iman ya Rasulullah. Bagaimana buktinya jika iman kamu ya Rasulullah? Kalau pagi datang, saya tidak bisa mengira saya bisa hidup sampai sore hari. Tapi kalau sore datang, saya tidak bisa mengira bisa hidup sampai sore hari ke depannya. Kalau saya mengangkat kaki kanan saya ya Rasulullah untuk berjalan, saya berprasangka tidak dapat meneruskan dengan kaki kiri. Jadi betul-betul merasa tidak punya kekuasaan terhadap diri ini ya Rasulullah. Begitulah hadirin yang dimuliakan Allah
Hadirin Allah adalah orang sahabat-sahabat terdahulu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka benar-benar tahu bahwasanya yang mengatur kehidupan ini adalah Allah. La ilaha illallah. Maka saya tidak bisa hidup walaupun sedikit pun ya Rasulullah. Kalau kita ini panjang perasaan ini, pikiran jauh setahun lagi, mungkin 10 tahun lagi setelah pensiun nanti, seolah-olah kehidupan ini milik kita. Kalau mau hidup basah, kalau mau hidup bisa hidup, kalau mau mati ya bisa mati. Tapi kalau imannya orang itu tertanam dalam hati, merasa kehidupan ini bukan milik saya ya Rasulullah. Saya ini tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mau menghidupkan saya lagi, walaupun sedetik pun, saya pasti akan mati ya Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini untuk usaha ini. Usaha supaya kita mendapatkan hakikat iman. Iman yang sebenarnya karena ada orang yang mengatakan dia itu iman, tapi di sisi Allah dia ini bukan iman. Di antara manusia mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tapi Allah mengatakan mereka ini tidaklah beriman. Jadi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan puas dengan keadaan kita sekarang ini. Tapi kita usaha. Usaha terus bagaimana meningkatkan iman kita ini. Bagaimana mengokohkan iman ini. Mengistiqomahkan iman kita karena kita adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa selain kita dimiliki apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, ada lafaz iman dan ada hakikat iman. Ada gambar iman, ada hakikat iman. Kalau hanya lafaz saja, hanya bentuk zahir saja belum cukup, tapi yang kita kehendaki adalah hakikatnya. Hakikat itu adalah perkara yang sebenarnya. Ada gambar gula, ada gula asli. Kalau gambar gula itu tandanya apa? Gambar gula itu apa? Gambar gula itu cuman gambar, tidak ada manisnya. Tapi kalau ada gula beneran itu rasanya manis. Jadi yang dimuliakan Allah, kalau hakikat iman itu ada rasanya dalam hati, terjadi perubahan dalam hati kita. Kalau hakikat daging, rasanya enak, tapi kalau gambar daging tidak bisa dimakan. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan hakikat iman itu caranya bagaimana? Untuk mendapatkan gambar daging, maka kita bisa milih. Pakai pidol bisa, pakai pena bisa, pakai tinta bisa, pakai kapur bisa. Pakai foto juga bisa kalau hanya sekedar mendapatkan gambar daging itu. Maka kita hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan daging yang beneran, kita tidak bisa pilih-pilih harus membeli ayam atau kambing atau sapi. Kita juga tidak bisa mendapatkan daging dengan foto. Maka dengan pena, dengan tinta nggak bisa, harus menyembelih ayam, dan ayam ini harus ayam yang netesnya dari telur, maka kita dapat ayam beneran yang disembelih, digoreng dan dimakan, itu yang lezat. Yang dimulakan oleh Subhanahu wa taala juga kita ingin mendapatkan iman, kita bisa milih-milih cara apa? Dengan cara apa kita mendapatkan hakikat iman? Maka dengan cara yang dicontohkan utusan Allah yang mulia baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ikut cara yang asli itu nantinya dapatnya itu gambar iman, ataupun kalau mau iman yang sebenarnya harus pakai cara yang asli. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya kita harus dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu bersama-samalah kita terus memperbarui iman kita, semua nanti kita mati membawa iman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.